warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ana Nurfaiza. Di sini saya akan mendemonstrasikan virtual lab literasi asam basa menggunakan software ChemistLab. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum literasi asam lemah dengan basa kuat. Untuk itu kita butuh Erlenmeyer 250 ml dan juga burat 50 ml. Untuk bahannya kita akan menggunakan asam lemah, yaitu asam asetat 1 molar, dan basa kuatnya kita akan menggunakan 1 molar NaOH. Kemudian kita juga butuh indikator. Kita akan memilih indikator yang phenolphthalein atau indikator PP. Nah, alat dan bahannya sudah. Nah, di sini kita akan melakukan titrasi untuk membandingkan pH dari beberapa asam asetat sebelum dan sesudah ditambahkan NaOH. Jadi ini kita copy, kita duplicate, nah kemudian kita akan menambahkan asam asetatnya. Untuk penambahannya kita akan menambahkan 25 asam asetat pada setiap Erlenmeyer ini. Kita buat sama semuanya 25. Kita ketik di sini 25, lalu kita klik pour untuk menuangkan. Ini juga sama. Kita ketik 25, kita klik pour. Ini juga sama. Kita klik pour. Kemudian kita tambahkan indikator phenolphthalein agar kita bisa mengamati perubahan warnanya. Kita tambahkan 3 mili saja. Kita tambahkan 3 mili. Kita tambahkan 3 mili. Setelah itu, pada buratnya kita isikan NaOH. Nah, kita isikan sebanyak 50 ml sesuai kapasitas burat. Kemudian kita titrasi. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan 10 ml. Kita klik pour. Nah, ternyata tidak ada perubahan warna apa-apa. Kita lihat pH-nya. Ternyata pH-nya sebelumnya ini 2,38 dan setelah penambahan 10 ml itu menjadi 4,58. Tetap asam, tapi lebih lemah. Ini kita ganti nama, kita klik kanan. Kita ganti 10 ml, menandakan penambahan 10 ml. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan 25 ml NaOH. Kita buat sama dengan asam asetatnya. Kita klik pour. Nah, dapat kita lihat terjadi perubahan warna, ini menjadi sedikit
berwarna pink, ini aslinya putih. Kita lihat pH-nya menjadi 9. Dari pH 2 menjadi 9. Ini kita ganti nama dulu. 25 mili. Yang terakhir, karena ini tinggal 15, kita tambahkan lagi NaOH. Kita tambahkan 35 mili agar penuh. Nah, ini kita coba penambahan 35 mili NaOH. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata warnanya berubah menjadi ungu, yang menandakan ini basah. Nah, kita lihat pH-nya menjadi 13,09. Ini kita ganti nama dulu. mili. Jadi ini perbandingannya ketika sebelum ditambahkan itu pH-nya 2,38, setelah ditambahkan 10 itu 4,58. Biasanya titrasi asam lemah dengan basa kuat ini itu menjadi larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini itu larutan yang ketika kita tambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa itu pH-nya relatif sama. Nah, coba kita buktikan apakah benar pH-nya relatif sama. Kita tambahkan sedikit asam ya. Coba kita tambahkan 5 mili asam. Kita klik pour. Ini pH-nya tadi pH-nya 4,58. Kita klik pour. pH-nya jadi 4,46 ya. Jadi pH-nya 4, hanya berubah komanya saja. Kemudian coba kita tambahkan basa. Apakah tetap relatif sama? Kita tambahkan 5 mili juga. Nah, pH-nya tadi 4,58, sekarang 4,76. Nah, ternyata relatif sama juga. Jadi benar ketika titrasi asam lemah dengan basa kuat itu menjadi larutan penyangga atau buffer. Nah, sekarang kita bahas ya 25 mili ini. Nah, ketika 25 mili asam asetat direaksikan dengan 25 mili NaOH ini, nah terjadi perubahan warna, sedikit perubahan warna. Nah, ini tuh menandakan titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah keadaan di mana asam dan basa itu tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen ini tuh ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Nah, ini kan berubah kan warnanya. Sementara itu ada juga namanya titik akhir titrasi, yaitu saat titrasi itu harus dihentikan. Nah, pada saat tepat indikatornya itu menunjukkan perubahan warna. Nah, jadi ketika indikator sudah menunjukkan perubahan warna itu harus dihentikan. Nah, ketika tidak dihentikan maka warnanya itu akan berubah pekat seperti ini. Nah, ketika kita melakukan praktikum secara nyata itu sebaiknya ketika sudah berubah warna itu langsung kita hentikan, karena untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat itu selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen itu harus minimal mungkin. Seperti itu. Kalau ini yang 35 ini itu sudah terlalu kebanyakan ya. Jadi sebaiknya
sekitar 25-an ini saja kita hentikan saat titrasi di lab. Nah, ini dapat kita lihat pH-nya 13,20, ini pH-nya 9,09. Nah, ini ketika titrasi asam lemah dengan basa kuat itu semuanya habis bereaksi atau disebut titik evalen. Ini bisa disebut hidrolisis sebagian. Ketika habis bereaksi itu namanya hidrolisis. Karena ini adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka ini namanya hidrolisis sebagian. Kemudian yang ini itu adalah larutan penyangga yang seperti tadi kita tambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, itu pH-nya relatif tetap yaitu 4, hanya berubah komanya saja, angka di belakang komanya itu hanya berubah sedikit. Nah, ini sebelum ditambahkan pH-nya itu aslinya 2,38. Nah, ini tadi praktikum titrasi asam lemah dengan basa kuat, perbandingannya. Nah, ini tadi perbandingan pH titrasi asam lemah dengan basa kuat sebelum dan sesudah ditambahkan NaOH. Sekian video presentasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!